Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Wanita ini bernama Yoon Seri. Biar nggak ribet, kita singkat saja Seri. Seri merupakan seorang putri konglomerat dan pengusaha sukses di Korea Selatan. Untuk mempromosikan produknya, Seri sering membuat sensasi yang disengaja. Ia kencan buta dengan orang-orang terkenal. Seri mempunyai dua orang saudara laki-laki yang sudah menikah. Kakak pertamanya bernama Sejun dan kakak keduanya bernama Seyong. Namun mereka tidak pernah akur karena rebutan ingin menjadi pewaris tunggal. Namun ayahnya sangat menyayangi Seri dan ingin Serilah yang menjadi pewarisnya. Ayahnya memutuskan akan mengumumkannya pada rapat pemegang saham. Hal itu membuat kedua saudaranya menjadi jengkel. Suatu hari sebelum pengumuman, Seri melakukan para layang. Tapi sebelum terbang, asistennya sudah memperingatkan kalau cuaca sedang buruk. Namun Seri tetap terbang. Saat terbang, cuaca pun tiba-tiba berubah dan Seri pun terseret oleh tornado. Sementara itu, pria ini bernama Ri Jeng Suk. Dia merupakan seorang perwira yang baik di Korea Utara, biasa dipanggil Kapten Ri. Suatu hari, saat sedang patroli, Kapten Ri bertemu warganya yang tertangkap melewati batas zona wilayah oleh pasukan Korea Selatan. Mereka mengaku diperintah oleh Badan Keamanan untuk berburu, tapi terseret oleh badai. Ternyata Korea Selatan punya bukti kalau mereka sedang menggali makam kuno. Kapten Ri pun memohon agar mereka dibebaskan dan berjanji akan menghukum mereka. Namun, saat kedua pasukan meletakkan senjatanya, pemburu itu malah hendak menembak tentara Korea Selatan. Kapten Ri pun berhasil menggagalkannya. Lalu kedua pasukan diperintahkan untuk balik ke markas. Malam itu, Kepala Badan Keamanan Korea Utara yang bernama Jo Cheol Kang, kita singkat saja Kang, datang menemui Kapten Ri. Kang tidak suka dengan kejujuran Kapten Ri. Bahkan malam itu, Kang memperingatkan Kapten Ri untuk tidak berbuat kesalahan. Sementara itu, di tempat terpisah, anggota Kapten Ri pun bingung siapa sebenarnya Kapten Ri. Kenapa dia berani menentang Badan Keamanan? Karena besok akan pergantian kompi, mereka pun meminum arak yang diberi oleh Sersan Pyo. Sementara itu, di Korea Selatan, polisi pun sibuk mencari keberadaan korban badai. Asisten Seri pun berusaha mencari keberadaan Seri. Ternyata Seri sangkut di atas pohon. Dia pun terkejut saat melihat ke bawah. Pagi itu, Kapten Ri sedang patroli sambil menunggu pergantian kompi. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan minta tolong. Kapten Ri pun menyuruh anggotanya, Letnan Park, untuk memeriksa tempat lain. Sementara Kapten Ri mencari dari mana suara tersebut. Akhirnya, Kapten Ri melihat Seri dan menanyakan sandi Korea Utara. Namun Seri mengira kalau Kapten Ri ditugaskan untuk mencarinya. Saat Kapten Ri meminta Seri untuk turun, Seri pun terjatuh tepat di pelukan Kapten Ri. Bahkan Seri mengira Kapten Ri telah masuk kawasan Korea Selatan. Seri pun berkata tidak akan melaporkannya. Namun saat akan pergi, Kapten Ri memberitahu Seri kalau dialah yang telah masuk ke utara. Saat akan membawa Seri pun menjelaskan kalau dia bukan penyusup, tapi terbawa oleh tornado. Karena takut, Seri pun hendak melarikan diri, tapi Kapten Ri menyuruhnya untuk berhenti karena banyak ranjau. Saat menjelaskan pada Seri, tiba-tiba Kapten Ri sendiri menginjak sebuah ranjau. Lalu, saat akan memberitahu Letnan Park, HT Kapten Ri pun terjatuh. Seri pun mengambil HT tersebut. Tapi, bukannya memberikan kepada Kapten Ri, Seri malah meninggalkannya di tepi sungai. Bahkan sebelum lari, Seri berkata kalau wajah Kapten Ri adalah tipe kesukaannya. Saat Seri bertanya kemana arah selatan, Kapten Ri mencoba mengarahkan Seri ke arah anggotanya agar tidak tertangkap anggota Badan Keamanan. Kapten Ri lalu memerintahkan Letnan Park agar memberitahu Sersan Pyo untuk menangkap Seri tanpa melukainya.
Lalu Kapten Ri meminta Letnan Park agar menjinakkan ranjau yang dipijaknya. Sementara itu, karena masih mabuk, Sersan Pio pun mendengar kalau mereka harus menangkap Seri dan menembaknya. Sersan Pio pun melihat Seri, tapi saat akan menembaknya, dia selalu gagal. Seri yang berlari pun bingung kenapa dia dikejar. Pasukan Kapten Ri pun berhenti mengejar saat Seri masuk ke wilayah ladang ranjau. Tapi Seri tidak tahu dan terus berlari. Saat Seri akan melewati kawat duri, Sersan Pio pun siap-siap untuk menembaknya. Melihat itu, Seri pun lompat melewati kawat duri tersebut. Lalu Kapten Ri pun meminta agar memberitahu ke pos jaga, tapi prajurit Kim malah asik menonton drakor dari selatan, sehingga Seri bebas melewati pos tersebut. Seri pun berlari sampai terjatuh. Bahkan prajurit Dong pun tidak melihat Seri lewat karena sedang membaca surat dari ibunya. Sementara itu di selatan, polisi masih tetap mencari keberadaan korban yang hilang, tapi kedua saudara Seri meminta polisi agar tidak menyebarkan berita hilangnya Seri. Sementara itu, di pos jaga, Kapten Ri pun kembali memeriksa CCTV dan melihat kemana Seri pergi, karena mereka akan dihukum kalau sampai badan keamanan yang menemukan terlebih dahulu. Tibalah saat pergantian kompi. Kapten Ri dan anggotanya pun meninggalkan perbatasan. Kembali ke Seri, dia merasa kalau dia hanya berputar-putar di tempat itu. Akhirnya Seri pun membuat tanda di setiap pohon. Scan pun berpindah. Dia ini bernama Go Seung Jun, kita sebut saja Jung. Dia merupakan seorang buronan di Korea Selatan karena telah melarikan uang dari kakak kedua Seri. Saat ini, Jung ingin melarikan diri ke tempat yang sulit dijangkau oleh Korea Selatan. Ternyata, tawanan yang ditangkap Kapten Ri saat itu adalah orang suruhan dari Badan Keamanan Kang. Mereka pun memberitahu di mana barang curian itu disimpan. Tapi ternyata Kang sudah mempunyai niat jahat untuk mengeksekusi mereka. Bahkan seorang wanita yang menyaksikan kejadian itu pun ikut dibunuh. Malam itu, Kapten Ri masih mencari keberadaan Seri. Walaupun Sersan Pio mencoba untuk membujuk Kapten Ri agar berhenti mencarinya. Akhirnya mereka menemukan baju dan tanda yang sudah dibuat Seri. Seri pun akhirnya melihat sebuah pemukiman penduduk. Namun dia mengira kalau itu adalah Korea Selatan. Sampai akhirnya Seri pun menyadari kalau dia masih di utara. Saat itu mobil Badan Keamanan Kang pun lewat. Tapi tiba-tiba Seri pun ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah Kapten Ri.